kita lanjutkan lagi masih di fungsi mengedit struktur ya. Jadi menambahkan garis, menambahkan titik dan lain sebagainya setelah kita mendefinisikan bagaimana bentuk dan seberapa jaraknya ya. Oke. Kita sudah sampai di halaman utama SAP ya. Jadi sudah aktif fitur-fiturnya. Jadi seperti yang Anda lihat di atasnya sudah bisa diklik dan kemudian sebelah kiri juga sudah ada. Fungsinya yang sebelah kiri ini adalah untuk mengedit struktur ketika sudah didefinisikan ya. Oke. Jadi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menggunakan ini, menambahkan garis ya. Anda juga harus paham ketika Anda menambahkan garis, Anda juga harus melihat arahnya ya. Arahnya di manakah kita menggambar garis tersebut. Ini adalah bidang gambarnya ya. Oke. Ketika ini saya pindah menjadi tampilan seperti ini, tampilan dilihat dari samping, maka move down in list sama move up in list ini juga akan bergerak ke kiri ke kanan ya. Ini adalah bidang gambar kita. Oke. Jadi saya lihat lagi aja dari atas seperti ini dan saya akan pilih bidang gambar yang paling atas. Oke ya. Nah, saya terusin. Jadi kita masih belum bicara banyak tentang draw frame cable. Jadi lagi-lagi saya klik di sebelah sini. Akan ada tampilan seperti ini. Jadi line object type sudah saya bahas. Ini adalah jenis portalnya, jenis garisnya. Apakah Anda ingin menggambar garis lurus, garis kurva, kabel atau tendon? Jadi ini adalah jenisnya. Dan kita sepakat tadi untuk pilihan kedua sampai terakhir kita lewati dulu karena itu cukup advance untuk struktur dengan kemampuan khusus. Section ini adalah jenis penampangnya ya. Jadi untuk pertama biarkan aja seperti itu karena bab tentang section, tentang penampang itu baru akan kami bahas nanti ya. Jadi ini sebetulnya adalah jenis penampangnya. Apakah dia profil, apakah dia beton, apakah dia aluminium dan sebagainya ya. Moment release ini adalah jenisnya ya. Jadi continuous, ketika kita kasih continuous maka SAP akan mendefinisikan bebas ya. Di setiap titik yang kita gambar di titik terakhirnya itu adalah bebas. Beda ketika pin ya. Maka dia akan ada jenis tumbuhan pin di sana ya. Jadi tumbuhannya ada. Pilih aja continuous karena kita inginkan garis yang bebas. Jadi tumbuhannya adalah free. Itu berarti dia bisa mendapatkan momen dan lain sebagainya ya. Kalau pin kan momennya nanti di sana 0 dia. Oke. Jadi itu tadi adalah jenis tumbuhannya. Saya delete aja lagi. Oke. Sekarang yang sebetulnya paling penting adalah ini ya. Drawing control type ini ya. Drawing control tipe ini. Di sini ada beberapa sifat dari garis yang saudara harus pahami benar ketika ingin menggambar ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis sifat garis yang bisa kita gambar di menu draw frame cable ini ya. Pertama adalah horizontal ya. Jadi di sini saudara bisa lihat horizontal itu diidentifikasi dengan H. Ya. Jadi ketika saya ingin menggambar garis, klik, kemudian klik titiknya. Atau mungkin bisa di-save ke tempat ya. Kemudian Anda tekan huruf H di keyboard Anda, maka garis tersebut hanya bisa digambar searah horizontal aja ya. Saya angkat ke atas sudah tidak bisa ini. Ya, tidak bisa. Dia hanya bisa ke kiri kanan aja secara horizontal. Kemudian jika saya ganti V, jadi V itu adalah vertikal, oke.
vertikal. Anda bisa lakukan langkah itu ya. Jadi buat dulu garisnya, kemudian bisa Anda geser fungsinya vertikal. Misal vertikal seperti ini, garisnya hanya akan bisa ke atas ke bawah. Saya putar ke kiri kanan, dia tidak mau ya. Seperti ini adalah vertikal. Ini memudahkan kita untuk membuat garis yang harus benar-benar lurus ya. Gitu, kemudian kadang-kadang kita akan miring ya. Ketika membentuk itu tidak mungkin kan lurus. Jadi bisa aja miring seperti ini, maka bisa kita kontrol dengan horizontal atau vertikal. Dia akan vertikal saja. Kemudian sifat lainnya adalah angle, parallel to angle. Jika saya klik di sini atau tekan huruf A di keyboard Anda, maka Anda akan ditanyai, berapa sih sudut yang ingin kita bentuk? Secara default dia akan anggap 45 derajat ya. Jadi kita lihat, garis saya sudah tidak bisa saya putar kemana-mana lagi. Hanya bisa membentuk sudut 45 dari normal ya. Ini bisa kita edit. Jadi saya masukkan kali ini mungkin 75. Enter. Sekarang garisnya sudah semakin miring ya, 75 derajat. Itu adalah fungsi A ya. Jadi pada keyboard A. Kemudian fixed length ini juga cukup penting, fungsi L ini ya. Jadi bisa Anda klik seperti ini atau dari keyboard tekan L. Ketika Anda tekan L di keyboard, maka akan ditanyai fixed length ya. Jarak yang fix itu berapa? Jarak tentunya berapa? Misal saya edit di sini 5 ya. 5 meter. Maka garis saya kemanapun arahnya akan berjarak atau berukuran 5 meter ya. Seperti itu. Maka garis ini 5 meter. Itu adalah fungsi L, fungsi length ya. 10. Maaf. Garis ini 10. Jadi kemanapun dia 10. Seperti itu. Kemudian yang lainnya ada juga fungsi fix length and angle ya, S. Di keyboard bisa kita tekan S. Ini adalah kita harus mengisikan berapa sih panjangnya. Jadi misal panjangnya 5. Kemudian fixed angle-nya misal 30 derajat. Maka garis itu sudah pasti tidak bisa saya putar-putar lagi ya. Kita lihat, sudah tidak bisa saya putar-putar lagi. Karena panjangnya sudah ditutup 5 meter dan sudutnya 30 derajat ya. Jadi kita hanya bisa klik di ujung akhirnya aja. Saya sudah tidak bisa menggeser garis tersebut dan memutarnya ke segala sumbu sudah tidak bisa. Ya, itu adalah fungsi S. Oke ya. Kemudian ada lagi satu fungsi juga, yaitu adalah fix DH dan DV ini ya, fix DH dan DV ini. Klik aja di sana atau tekan D dari keyboard Anda. Nah, di sini akan ditanyai. DX adalah jarak ke kiri kanan. Misalnya 5. D adalah jarak ke atas bawah. Misalnya -3. Ya. Maka garis yang saya buat itu juga sudah pasti 3 ke bawah, 3 satuan ke bawah dan 5 satuan ke kanan ya. Jadi DX itu adalah jarak kiri kanannya. Kalau plus dia mengidentifikasikan ke kanan, kalau min dia ke bawah ya. Itu adalah fungsi D. Oke.